putusnya di luar bulan Rabiul Awal pun masih menjadi perbincangan agar mengingatkan kita, menimbulkan kerinduan kepada kita tentang sosok yang mulia yang dimuliakan oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberuntungan yang luar biasa apabila seandainya kita yang hidup pada zaman sekarang ini, walaupun tidak dapat memandang wajah baginda Nabi, tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi, tapi Allah takdirkan kita nanti di yaumul kiamah mengenal dan bisa memandang, menatap wajah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di dalam kitab Taqribul Qaul Hadis, sarah daripada kitab Bulughul Hadis, di situ Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Bantani menulis salah satu hadis daripada baginda Rasulullah yang mengatakan bahwa sesungguhnya nanti di yaumul kiamah ada 3 golongan manusia dari umatnya baginda Nabi yang dia tidak akan pernah dapat memandang wajah baginda Nabi, dan Nabi pun tidak akan pernah mau memandang wajahnya. Oleh karena itu, perhatikan 3 golongan manusia ini agar kita tidak menjadi golongan di dalam tersebut. Yang pertama, kata baginda Nabi, golongan dari umatnya yang tidak akan pernah dapat memandang wajahnya nanti di yaumul kiamah, dan baginda Nabi pun tidak akan pernah mau memandang wajahnya, adalah golongan dari umatnya yang durhaka kepada orang tuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara berbakti kepada kedua orang tua menjadi satu hal yang wajib. Berbakti kepada kedua orang tua tidak ada pernah kata putusnya. Bahkan dikatakan oleh guru-guru mulia kita, fi hayati wa ba'da mautih, baik ketika orang tua kita masih hidup maupun ketika orang tua kita sudah meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara berbakti tetap berjalan dan tidak pernah ada putusnya. Bahkan saking Allah muliakan kedudukan orang tua bagi seorang anak, Allah menyandingkan perkara perbuatan berbakti kepada keduanya dengan kewajiban kita berbakti juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, anishkurli wa liwalidayka. Dan Allah katakan kepada kita, bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, wa liwalidayka, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Dua perkara ini disandingkan keduanya yang apabila salah satunya tidak dikerjakan di dalam kehidupan kita, maka tidak ada artinya dan tidak pernah dianggap pengerjaan yang lainnya. Ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, tapi kita berbakti kepada kedua orang tua, maka tidak dianggap berbaktinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita begitu taat kepada Allah, tapi kita tidak berbakti kepada kedua orang tua atau sebaliknya, maka sesungguhnya tidak dianggap juga kita bersyukur, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedua-duanya harus dikerjakan berbarengan, bersamaan. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah dan juga kewajiban kita bersyukur berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang yang ibadahnya rajin, dulu di zaman sahabat baginda Rasulullah SAW, pernah ada sahabat yang hidup sejaman dengan baginda Nabi, sering berjumpa dengan baginda Nabi, berbincang-bincang dengan baginda Nabi, beribadah, sholat berjamaah bersama baginda Nabi. Tetapi di akhir hayatnya ketika sakaratul maut, Allah buat susah lantaran penyebabnya satu, yaitu karena ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dekat dengan baginda Nabi, selalu beribadah dengan baginda Nabi, tetapi ketika ia melalaikan kewajiban terhadap orang tuanya, maka Allah tetap bikin susah hidupnya. Bahkan di riwayat tersebut dikatakan ia ketika sakaratul mautnya tidak dapat mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penyebabnya hanya satu, karena orang tuanya sakit hati atas perbuatannya. Cerita ini sering kali kita ceritakan, bahkan untuk menjadi pelajaran untuk anak-anak kita, yang disebut dengan sahabat Alqamah.
adalah golongan dari umat baginda Nabi yang mengaku umatnya baginda Nabi, tetapi yang meremehkan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan kita, sering kali kita meninggalkan sunnah, sering kali kita meremehkan sunnah. Begitu banyak sunnahnya baginda Nabi. Makan tidak boleh berdiri, makan harus dalam keadaan duduk, sunnah daripada baginda Nabi. Minum yang panas tidak boleh ditiup, sunnah daripada baginda Nabi. Kemudian juga ketika minum, makan minumlah seteguk demi seteguk, sunnah daripada baginda Nabi. Begitu banyak lagi sunnah-sunnah yang lainnya yang lebih besar lagi faedahnya. Tetapi pada zaman sekarang ini seringkali kita tidak mengerjakannya, bahkan meremehkannya, yang bisa jadi menjadi penyebab nanti di yaumul qiyamah kita tidak pernah memandang wajah baginda Nabi. Bahkan yang lebih parah lagi, pada zaman sekarang ini banyak orang yang justru menyalahkan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi, berani menghujat, berani menyalahkan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi dengan alasan bid'ah, tidak pernah dilakukan baginda Rasulullah. Sesuatu yang bid'ah maka nanti akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu kita lihat, zaman dulu banyak guru-guru mulia, banyak ulama-ulama, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu anak kecil pun yang berani mengatakan bahwa apa yang mereka kerjakan itu salah. Tidak berani melarang apa yang dikerjakan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Sudah menjadi rutinitas, tidak ada yang berusaha menghujatnya, tidak ada yang berusaha melarangnya, bahkan membid'ahkannya, bahkan melarangnya untuk dilakukan. Karena sesungguhnya mereka pun kita yakin melakukan hal tersebut karena sebelumnya sudah diajarkan oleh orang tua mereka, sudah diajarkan oleh guru-guru mulia. Maka tidak mungkin sesuatu yang baik mendatangkan mudarat, mendatangkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, mendapatkan musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan dengan baik sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah. Ketika kita ingin memandang wajah baginda Nabi dan wajah kita pun nanti dipandang oleh baginda Rasulullah di yaumil qiyamah, maka perhatikan dengan baik dalam kehidupan kita sunnah-sunnah yang sudah dilakukan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah di dalam kehidupan kita. Dan golongan umat yang terakhir dari umat baginda Nabi, dikatakan oleh baginda Nabi yang tidak akan pernah dapat memandang wajah baginda Nabi, dan Nabi pun tidak akan pernah memandang wajahnya nanti di yaumil qiyamah, adalah golongan dari umatnya yang mengaku umatnya baginda Nabi, tetapi di dalam kehidupannya ia tidak pernah mau menyebut-nyebut nama baginda Nabi, ia tidak pernah mau bersolawat kepada baginda Nabi. Maka sesungguhnya ini adalah umat yang tidak akan pernah dapat memandang wajah baginda Nabi, dan Nabi pun tidak akan pernah memandang wajahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersolawat kepada baginda Nabi dikatakan oleh para ulama merupakan ibadah puncak tertinggi daripada ibadah apapun. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita melakukan ibadah salat, mewajibkan kita mengerjakan salat. Allah hanya memerintahkan itu tetapi tidak melakukannya. Lihat bagaimana ketika Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan. Allah hanya memerintahkan itu tapi Allah tidak melakukannya. Lihat bagaimana ketika Allah mewajibkan kita membayar zakat, kemudian mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Allah hanya memerintahkan itu tapi tidak melakukannya. Tapi lihat bagaimana ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi, ayatnya sudah kita hafal. Ketika Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah lebih dulu tegaskan dan Allah lebih dulu ajarkan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, lalu diikuti oleh malaikat-malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka semua bersolawat kepada baginda Nabi. Allah kerjakan lebih dulu, diikuti oleh malaikat-malaikat dan makhluk-makhluknya. Lalu Allah baru memerintahkan kita juga untuk bersolawat kepada baginda Nabi. Ya
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersyukur kepada kita yang hidup pada zaman sekarang ini, sekalipun kita tidak pernah melihat wajah baginda Nabi, tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi, tapi telinga kita masih bisa mendengar bagaimana baginda Nabi, bagaimana tampang baginda Nabi, bagaimana akhlak perilaku baginda Nabi, untuk bisa kita contoh. Bahkan di tahun ini mulai dibesarkan, diadakan kegiatan Arba'in Maulid selama 40 malam di beberapa tempat. Ini juga upaya agar kita tetap mengingat baginda Nabi. Kita berusaha menghadirkan baginda Nabi di dalam kehidupan kita, bahwa ada keuntungan ketika kita mampu menghadirkan baginda Nabi di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh sesekali Allah tidak akan pernah mengazab kita, tidak akan pernah memberikan musibah, tidak akan pernah memberikan kesulitan di dalam kehidupan kita selama engkau ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, berada di tengah-tengah mereka. Ada dua sebab Allah tidak akan pernah menurunkan bala, tidak akan pernah memberikan musibah, tidak akan pernah memberikan cobaan di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah ketika kita mampu menghadirkan baginda Rasulullah di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah, mengikuti, mengerjakan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah, mengerjakan, mengikuti akhlak perilaku daripada baginda Rasulullah, mengikuti ajaran baginda Nabi. Maka sesungguhnya sama halnya kita menghadirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Dan dengan begitu yakin dan percaya ketika kita mampu menghadirkan baginda Nabi dalam kehidupan kita, Allah berikan keselamatan untuk kita di dunia dan akhirat. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiga golongan umat manusia ini jangan sampai ada di dalam kehidupan kita. Perhatikan dengan baik. Yang pertama, jangan menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Berbakti ketika orang tua kita masih hidup tidak terlalu sulit, mudah adanya, senangkan hati mereka. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan yang sudah meninggal dunia orang tuanya? Bagaimana cara berbakti kepada mereka? Satu-satunya jalan membahagiakan mereka di dalam kuburnya dengan cara banyak berdoa dan meminta ampun atas dosa-dosanya, bersedekah atas namanya, berbuat baik atas namanya. Maka sesungguhnya itu sama halnya kita berbakti kepada kedua orang tua sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang yang meremehkan sunnah baginda Nabi. Ketika kita tidak mampu mengerjakan sunnah baginda Nabi, setidaknya mulut kita diam, tidak menghujat sunnah tersebut, tidak berusaha menyalahkan sunnah tersebut, bahkan tidak menghina sunnah tersebut. Bagaimana baginda Rasulullah katakan, faliyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik, atau sekiranya tidak punya perkataan yang baik, tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Dan yang ketiga, orang yang nanti tidak akan pernah dapat memandang wajah baginda Nabi di yaumil qiyamah, dan Nabi pun tidak akan pernah mau memandang wajahnya, adalah orang yang tidak pernah mau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita semuanya, Allah berikan bimbingan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi benar-benar menjadi umat baginda Nabi yang nanti insya Allah sebagaimana doa kita dan Allah kabul semua doa dan hajat kita, kita akan masuk dalam surga Allah bersama-sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ahsanal kalami wa abyana li dzalika wallahu malikul alam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi yatadul muhtadun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa